Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 6. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bersemangat untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sebelum belajar, mari kita awali pembelajaran kita dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita pada kesempatan kali ini adalah Sunan Giri. Teman-teman bisa membuka buku SKI halaman 23. Lalu perhatikanlah penjelasan berikut ini. Sunan Giri adalah salah satu bagian dari Wali Songo yang sangat berperan aktif dalam menyebarkan agama Islam di wilayah Indonesia. Nama asli dari Sunan Giri adalah Raden Paku. Sunan Giri lahir pada tahun 1442 Masehi. Ayahnya bernama Syekh Maulana Ishaq dan ibunya bernama Dewi Sekardadu. Silsilah Sunan Giri sampai kepada Rasulullah SAW. Berikut silsilah Sunan Giri. Ayah Sunan Giri bernama Syekh Maulana Ishaq, putra dari Syekh Jumadil Kubro. Silsilah keluarga Sunan Giri yang sampai kepada Rasulullah SAW melalui jalur Said Husain, putra dari Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhu, dan sampai kepada Rasulullah. Sedangkan dari garis keturunan ibu, Sunan Giri dilahirkan oleh seorang ibu bernama Dewi Sekardadu, yaitu anak dari Raja Blambangan pada masa kerajaan Majapahit tahun 1350 sampai 1389 Masehi. Masa kecilnya Sunan Giri diasuh oleh Nyai Ageng Pinatih, yaitu seorang saudagar kaya raya di Gresik. Nyai Ageng Pinatih mengasuh Sunan Gresik berawal dari ditemukannya sebuah peti ketika Nyai Ageng Pinatih sedang berlayar ke Bali. Ternyata peti tersebut berisi bayi. Lalu oleh Nyai Ageng Pinatih, bayi tersebut diangkat menjadi anak dan diberi nama Jaka Samudra. Ketika Sunan Gresik masih di dalam kandungan ibunya, ayahnya Syekh Maulana Ishaq diusir oleh mertuanya Raja Blambangan karena Raja Blambangan menolak untuk memeluk agama Islam. Setelah melahirkan Sunan Gresik, ibunya Dewi Sekardadu wafat. Setelah beberapa hari kemudian, terjadilah wabah penyakit. Raja Blambangan, kakek dari Sunan Gresik, memerintahkan agar cucunya dibuang ke laut karena dianggap mendatangkan bencana. Dan pada akhirnya ditemukan oleh Nyai Ageng Pinatih. Ketika berusia 7 tahun, Jaka Samudra dititipkan ke pesantren Ampel Denta. Jaka Samudra diganti nama menjadi Raden Paku oleh Sunan Ampel. Raden Paku sangat cerdas. Karena kecerdasannya, Raden Paku diberikan gelar Maulana Ainul Yakin. Setelah beberapa tahun di pesantren, Raden Paku berangkat ke Tanah Suci Mekah bersama Raden Makdum, putra dari Sunan Ampel. Setelah kembali dari Tanah Suci, mereka menemui Syekh Maulana Ishaq, ayah dari Raden Paku atau Sunan Giri. Kemudian mereka memperdalam ilmu agama selama beberapa tahun. Setelah itu, Raden Paku dan Raden Makdum kembali ke tanah Jawa untuk mengabdi ke masyarakat. Raden Paku dan Raden Makdum pulang ke Gresik bersama 2 orang abdi, yaitu Syekh Koja dan Syekh Grigis, dengan membawa pesan Syekh Maulana Ishaq agar Raden Paku mencari tempat yang jenis tanahnya sama dengan tanah yang diberikan sang ayah. Raden Paku menikah dengan Dewi Murtasiah, putri dari Sunan Ampel. Sebelum membangun pesantren, Sunan Giri melakukan usaha dagang milik ibu angkatnya Nyai Ageng Pinatih.
Ekspedisi perdagangan ia lakukan tidak hanya di wilayah Jawa, melainkan daerah lain seperti Makassar. Sunan Giri berdakwah sambil berdagang sampai akhirnya ia memutuskan untuk membangun pesantren. Sunan Giri membangun pesantren Giri Kedaton dimulai dari munajatnya selama 40 hari. Lalu ia teringat pesan sang ayah ketika bertemu di Pasai Aceh. Akhirnya Sunan Giri menemukan jenis tanah yang sama di sebuah perbukitan pada tahun 1480 Masehi yang diberi nama Giri. Seiring perkembangan Islam, Giri Kedaton tumbuh sebagai kota dan pusat pemerintahan sekaligus pusat penyebaran Islam. Sunan Giri wafat pada awal abad ke-16 dan dimakamkan di sebuah bukit di Dusun Kedaton, Desa Giri Gajah, Kabupaten Gresik. Perjuangan Sunan Giri dalam dakwahnya dilanjutkan oleh Pangeran Zainal Abidin atau Sunan Dalem. Terima kasih teman-teman sudah memperhatikan dan menyimak materi SKI pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mari kita akhiri pembelajaran kita dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.